Setiap orang pasti punya cerita tentang titik balik dalam hidupnya. Momen ketika segalanya berubah, bukan karena keberuntungan semata, tapi karena perubahan kecil yang terus dijaga, dan akhirnya membentuk siapa kita hari ini. Mungkin kamu sedang dalam posisi terendah dalam hidup, terlilit utang, dihimpit masalah, atau bahkan merasa dunia seolah berkonspirasi untuk menjatuhkanmu. Percayalah, itu bukan akhir dari segalanya, tapi bisa jadi awal dari perubahan besar dalam hidupmu. Sebelum kita masuk ke 7 kebiasaan ini, aku ingin bilang satu hal, hidup itu bukan soal seberapa keras kita jatuh, tapi seberapa berani kita bangkit dan memperbaiki arah hidup kita. Banyak dari kita terjebak dalam pola pikir bahwa sukses itu hanya milik orang kaya, berpendidikan tinggi, atau mereka yang lahir di keluarga mapan. Padahal, nyatanya banyak orang yang datang dari nol, bahkan minus, dan berhasil membuktikan bahwa nasib bisa diubah. Kebiasaan pertama yang mengubah hidup saya adalah memperbaiki cara berpikir. Mungkin terdengar klise, tapi ini dasar dari segalanya. Seperti kata pepatah Jawa, ono pikiran, ono lakon, ada pikiran, ada tindakan. Apa yang kita pikirkan, itulah yang akan kita lakukan, dan akhirnya menentukan siapa kita. Ada satu kisah dari seorang pengusaha sukses yang dulunya tukang becak di Yogyakarta. Dia selalu bermimpi ingin punya bisnis sendiri. Meski setiap hari harus menarik becak di terik matahari, dia tetap berpikir besar. Dia bilang ke dirinya sendiri, kalau dia bisa punya toko kelontong kecil, dari situlah perubahan mulai terjadi sedikit demi sedikit. Dia menabung bukan cuma uang, tapi juga ilmu. Dia belajar dari pelanggannya, dari obrolan singkat, dari cerita orang-orang sukses yang dia temui. Akhirnya, dengan modal kecil, dia buka toko kecil yang sekarang sudah jadi jaringan minimarket di Jawa Tengah. Kalau kita hubungkan dengan ajaran Islam, ini mirip dengan konsep husnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Sang Pencipta, bahwa setiap ujian pasti ada hikmahnya. Seperti dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini bukan sekadar kata-kata, tapi janji, bahwa jika kamu bisa mengubah cara berpikir, maka kamu juga bisa mengubah hidupmu. Kebiasaan kedua adalah konsistensi. Ini mungkin yang paling sulit. Banyak dari kita bisa memulai, tapi sedikit yang bisa bertahan. Ini seperti hukum alam. Mereka yang konsisten akan lebih cepat mencapai tujuan, sementara yang mudah menyerah akan tetap di tempat. Seperti cerita seorang petani kecil di pedesaan yang setiap hari menanam padi di tanah yang tandus. Meski gagal berkali-kali, dia tetap menanam, karena dia tahu pada akhirnya tanah itu akan subur dan hasil panennya akan melimpah. Ini juga ada dalam ajaran Islam. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara konsisten meski sedikit. Kebiasaan ketiga adalah belajar tanpa henti. Ini bukan berarti harus selalu di bangku sekolah, tapi belajar dari kehidupan, dari orang-orang di sekitar kita. Seperti kata pepatah, carilah ilmu walau ke negeri Cina. Ini adalah pengingat bahwa ilmu adalah investasi terbaik. Banyak orang sukses yang terus belajar bahkan ketika mereka sudah berada di puncak. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW yang selalu berusaha mencari pengetahuan baru dalam setiap kesempatan. Kebiasaan keempat adalah bersyukur. Ini bukan cuma soal berterima kasih, tapi lebih dalam dari itu. Ini tentang menerima apa yang ada sambil terus berusaha untuk yang lebih baik. Banyak orang terjebak dalam pola pikir kurang terus, merasa hidupnya berat, padahal seringkali kita lupa bahwa di balik setiap kesulitan ada banyak nikmat yang sering terabaikan. Kebiasaan kelima adalah berani mengambil risiko. Hidup ini seperti roda, kalau kamu hanya diam di tempat, maka kamu akan terinjak. Tapi jika kamu berani bergerak, maka kamu bisa sampai ke tempat yang lebih tinggi. Ini seperti cerita tentang seorang pengusaha muda yang berani meninggalkan pekerjaannya yang nyaman untuk membangun bisnis sendiri. Meski awalnya gagal berkali-kali, dia terus mencoba sampai akhirnya berhasil. Kebiasaan keenam adalah memilih lingkungan yang tepat. Ini penting, karena siapa yang kita temani akan menentukan siapa kita di masa depan. Jika kamu berteman dengan orang yang pesimis, maka kamu akan sulit melihat peluang. Tapi jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang optimis dan penuh semangat, maka kamu akan lebih mudah bangkit saat terjatuh. Ini sesuai dengan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang itu berada dalam agama temannya. Maka perhatikanlah dengan siapa dia berteman. Kebiasaan ketujuh adalah tidak takut gagal. Banyak dari kita takut mencoba karena khawatir gagal, padahal kegagalan adalah bagian dari proses sukses. Seperti pepatah Jawa, Ra'ono guru neyen ra'ono sekolahe, tidak ada guru kalau tidak ada sekolahnya. Artinya,
Kita tidak akan belajar jika tidak pernah gagal. Jadi, itulah 7 kebiasaan yang mengubah hidup saya. Mungkin kamu merasa sulit di awal, tapi percayalah, perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa, meminta petunjuk dan kekuatan dari Sang Pencipta. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya makin banyak orang yang terinspirasi untuk mengubah hidupnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga hidupmu penuh keberkahan dan selalu dalam lindungannya.